Terima kasih, selamat datang di channel saya, channel Warkop Leas. Dalam video kali ini saya akan mencoba menceritakan asal-usul desa Ardirejo dan terbentuknya Sendang Cilik dan Sendang Madu, di mana video ini saya bertujuan untuk melestarikan cerita-cerita orang tua kita dulu. Dan cerita saya ini bersumber dari beberapa tokoh masyarakat atau tetua masyarakat desa Ardirejo dan orang tua saya dulu. Suatu hari datanglah seorang tokoh punggawa atau prajurit dari kerajaan Majapahit, di mana punggawa ini bernama Ki Trunojoyo atau Mbah Trunojoyo, di mana beliau diperintahkan untuk membangun wilayah desa Ardirejo itu, di mana dulunya desa Ardirejo adalah sebuah tempat yang berupa perbukitan atau pegunungan yang dengan hutannya yang sangat lebat. Karena ditugaskan negara, Mbah Trunojoyo mengajak kedua putranya yang masih kecil, yaitu Mbah Wirodoko dan Mbah Wirojoyo. Seperti lazimnya orang tua, Mbah Trunojoyo mengajarkan putranya kedisiplinan, pengetahuan, dan juga ilmu kesaktian. Untuk menguji pengetahuan dan keterampilan kedua putranya, beliau memerintahkan kedua putranya yang masih kecil atau bahasa Jawanya masih cilik, icik cilik, diperintahkannya untuk membuat pemandian atau padusan, dalam bahasa Jawa atau bahasa kami disebut sendang. Maka pergilah kedua saudara ini mencari tempat yang pas untuk dibuat sebuah sendang atau padusan, dan akhirnya menemukan suatu tempat yang cocok di sebelah utara tempat tinggal mereka untuk membuat sebuah sendang atau sebuah padusan. Mulailah kedua saudara itu yang masih kecil-kecil itu menggali tanah, menyingkirkan batu untuk membuat sebuah sendang. Dan beberapa saat setelah kerja keras mereka, akhirnya mulai menampakkan hasil, karena mulai ditemukan rembesan-rembesan mata air. Dan kedua saudara yang masih kecil itu sangat bersemangat dan menjadi lebih bersemangat dalam menggali bebatuan dan tanah, karena sumber mata air yang dicarinya sudah didapat, dan diperdalam lagi agar hasil dari sumber air itu semakin besar dan semakin jernih. Ini nantinya harapannya atau tujuannya sendang ini nanti akan dijadikan pemandian mereka dikala mereka akan tinggal di situ. Setelah sekian lama akhirnya terbuatlah sebuah sendang yang airnya sangat jernih dan sumber mata airnya sangat besar. Saat sendang itu terbentuk, mulai terjadilah perselisihan antara dua orang saudara itu, karena di mana kedua-duanya ingin menamakan sendang itu dengan namanya. Dari perselisihan mulut sampai ke perselisihan dan menimbulkan perkelahian, karena sama-sama sakti, sama-sama belajar dari guru yang sama yaitu ayahnya. Mereka sama-sama kuat dan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Keduanya sama-sama terluka yang sangat parah. Di saat yang genting itu datanglah orang tua mereka dan melerainya. Dan setelah tahu permasalahannya, marahlah ayah mereka yaitu Mbah Trunojoyo dan menghukum mereka agar membuat sendang lagi. Akhirnya kedua saudara itu menggali tanah di sebelahnya sendang yang pertama kali dibuat dan mulailah menggali, karena keduanya dalam keadaan kesakitan, terluka akibat berkelahi. Mereka dalam menggali tanah mencari sumber membuat pemandian yang kedua atau sendang yang kedua sambil merintih kesakitan. Waduh, 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 waduh. Dan sampai akhirnya sendang atau pemandian yang kedua selesai. Dan untuk mengabadikan peristiwa itu maka
ayah mereka Wali Wonojoyo memberi nama untuk sendang yang pertama karena mereka dalam membuatnya masih kecil-kecil atau masih cilik, maka dinamakanlah sendang cilik. Dan sendang yang kedua atau pemandaian yang kedua karena cara membuatnya dengan merintih-rintih kesakitan akibat luka dalam berkelahi, akhirnya dinamakan sendang waduh atau sendang madu. Dan akhirnya kedua saudara itu berhasil membuat 2 sendang sekaligus. Singkat cerita, Mbah Wiradoko dan Wirojoyo menjadi 2 orang pemuda yang sangat sakti. Dan ada cerita yang menceritakan bahwa Mbah Wiradoko dan Wirojoyo berhasil menangkap petir, dan petir akan dilepaskan dengan syarat petir harus berjanji tidak boleh menyakiti atau menyambar anak keturunannya. Di akhir cerita, Mbah Wirojoyo mewasiatkan kepada putranya dan kepada masyarakat setempat agar nantinya tempat itu dinamakan Ardirejo, di mana Ardi berarti gunung atau perbukitan, Rejo berarti ramai, karena pada dasarnya sebelum dijadikan pemukiman, tempat itu adalah sebuah perbukitan atau pegunungan yang hutannya sangat lebat. Dan itulah asal-usul Desa Ardirejo dan sendang cilik dan sendang madu. Terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau baru melihat video saya. Jangan lupa like and komennya, karena like dan komennya akan sangat membantu kami dan sangat memotivasi kami. Oke, ikuti terus channel saya dengan selalu mengikuti video-video saya yang lainnya. Tetap tersenyum bersama Warkop Leas. Jos.